Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya setelah beberapa minggu kita tidak bertemu ya? Selamat berpuasa juga bagi yang menjalankan ibadah puasa. Nah, di hari ini kita akan mempelajari mengenai lahirnya organisasi-organisasi pergerakan nasional yang ada di Indonesia. Setelah sebelumnya kalian sudah belajar tentang kesadaran nasional. Nah, akibat dari kesadaran nasional ini muncullah berbagai organisasi yang sifatnya pergerakan nasional. Ada apa aja? Mari kita pelajari. Sebelumnya kita lihat dulu ciri-ciri organisasi pergerakan nasional. Nah, organisasi yang dikatakan pergerakan nasional, kalau organisasi tersebut itu beranggotakan tidak berdasarkan etnis atau suku tertentu. Jadi ini terdiri dari beberapa kelompok etnis, bahkan bisa perwakilan dari seluruh Indonesia. Kemudian sebagian besar pemimpinnya itu berasal dari kalangan terdidik atau para golongan terpelajar, pemimpin-pemimpinnya. Kemudian organisasi ini memiliki tujuan yang jelas. Rata-rata tujuannya itu adalah ingin Indonesia merdeka. Jadi tujuannya sudah mengarah ke kemerdekaan. Kemudian seperti yang nomor 3, nomor 4, organisasi-organisasi pergerakan nasional memiliki paham kebangsaan atau nasionalisme. Jadi paham yang bergerak ke Indonesia untuk bersatu. Nah, itu adalah ciri-ciri organisasi pergerakan nasional. Jadi rata-rata organisasi pergerakan nasional ciri-cirinya sama seperti ini. Sekarang kita mulai bahas organisasi yang pertama. Sebelumnya kita lihat dulu ini timelinenya. Jadi berawal dari tahun 1908 mulai muncul organisasi baru yaitu Budi Utomo. Nanti lanjut ada Sarekat Islam, ada Muhammadiyah. Tapi Muhammadiyah kita akan bahas di sini ya. Ada Indis Partis, ada PKI juga. Kemudian ada Indis Perizining, ada NU, ada PNI, dan ada yang lainnya. Nah, kita bahas organisasi yang pertama yaitu Budi Utomo atau BU. Nah, Budi Utomo ini ada yang penulisannya Budi Utomo, ada yang Boydi Utomo, itu sama aja ya. Nah, Budi Utomo itu merupakan organisasi modern pertama Indonesia yang didirikan tanggal 20 Mei 1908. Oleh karena itu, setiap tanggal 20 Mei 1908 kita rayakan sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Karena alasannya Budi Utomo itu merupakan organisasi pertama yang didirikan di Indonesia. Nah, yang memberikan gagasan atau ide didirikan organisasi ini adalah Dr. Wahidin Sudirohusodo. Beliau berpikir perlu memperluas dan meningkatkan pendidikan bagi bangsa Indonesia. Yang kemudian ini pun disambut dengan baik oleh pelajar-pelajar Stovia. Stovia itu merupakan School Thought of Leading Fund Inlandis Artsten atau sekolah-sekolah kedokteran yang ada di Batavia atau sekarang ada di Jakarta. Nah, para tokoh-tokoh mahasiswa kedokteran ini sepakat untuk memperjuangkan nasib rakyat Indonesia dengan memajukan di bidang pendidikan. Maka itulah akhirnya mereka mendirikan yang namanya Budi Utomo ini. Nah, tadi udah dibahas ya, kalau Budi Utomo itu didirikan tanggal 20 Mei sebagai Hari Kebangkitan Nasional, pemberakasannya Dr. Wahidin Sudirohusodo. Kemudian yang menjadi ketuanya adalah nanti Dr. Sutomo. Beliau juga sama merupakan siswa Stovia. Nah, seperti yang tadi, dari awal pemberakasaannya tujuannya ini belum di bidang politik tapi masih di bidang sosial, budaya, dan pendidikan. Karena mereka tahu untuk meningkatkan atau ingin memerdekakan Indonesia salah satunya adalah dengan melalui pendidikan dan kebudayaan. Nah, itu mengenai organisasi Budi Utomo. Anggota lainnya yang ada di Budi Utomo itu ada Gunawan, kemudian ada Dr. Cipto Mangunkusumo juga, ada RT Aryo Tirtokusumo. Nah, itu tokoh-tokoh lain. Jadi tokohnya ada banyak, kalian bisa searching tokoh-tokoh penting dari Budi Utomo ini. Cuma rata-rata semua adalah sama mahasiswa dari Stovia. Lalu kita beralih ke organisasi yang kedua yaitu Sarekat Islam. Nah, awal namanya yaitu Sarekat Dagang Islam atau disingkat SDI. Ini awal namanya ya, diingat awal namanya Sarekat Dagang Islam. Didirikan tahun 1911 oleh Haji Saman Hudi di Solo.
Nah, seperti namanya Sarekat Dagang Islam, maka di awal tujuannya ini adalah di bidang ekonomi. Tujuan awalnya ingin memperkuat pedagang pribumi agar mampu bersaing dengan pedagang asing, terutama pedagang Cina. Nah, pada saat itu di Solo itu ada pasar. Nah, di pasar itu pada masa penjajahan para pedagang Indonesia itu saingan sama pedagang Arab maupun pedagang Tiongkok. Nah, ternyata ada saingan tidak sehat antara pedagang pribumi dengan pedagang Tiongkok. Inilah latar belakangnya didirikan Sarekat Dagang Islam. Kemudian Sarekat Dagang Islam ini nanti akan berubah nama pada tanggal 30 September 1912 di Surabaya, berubah menjadi SI atau Sarekat Islam. Ketika perubahan nama ini itu tujuannya agar kegiatan organisasi itu lebih terbuka, tidak hanya di bidang ekonomi tapi juga atau di bidang perdagangan, tapi juga di bidang-bidang lainnya. Jadi ketika berubah menjadi SI itu tidak hanya di bidang ekonomi ya, mulai berubah di bidang sosial dan juga di bidang politik pada tahun 1912, makanya namanya diubah. Nah, nanti sepanjang perjalanan ternyata organisasi ini tuh sangat menarik rakyat Indonesia, sehingga organisasi itu nanti akan terdiri dari anggotanya sampai 800.000 orang lebih, karena mereka tahu organisasi ini tujuannya untuk membela rakyat Indonesia. Nah, organisasi ini awalnya bersifat non-kooperatif terhadap Belanda, yaitu tidak bekerja sama dengan Belanda pada tahun 1923. Nah, sepanjang perkembangannya, karena tadi kan dilihat ya, Sarekat Islam itu anggotanya banyak sekali dan hampir perwakilannya di seluruh Indonesia. Nah, nanti akan disusupi oleh ideologi komunis, yaitu oleh Semaun dan Darsono. Jadi nanti Sarekat Islam itu akan berubah, akan terpecah menjadi dua, yaitu Sarekat Islam Putih dan Sarekat Islam Merah. Sarekat Islam Putih itu yang terdiri dari Cokroaminoto, Haji Agus Salim, Abdul Muiz. Ini lebih ke bidang politik dan agama ya. Sedangkan kalau yang sosialis atau komunis ini tokoh-tokohnya ada Semaun, Darsono, dan Tan Malaka. Dalam kongres di Madiun nanti Sarekat Islam ini berubah nama lagi menjadi Partai Sarekat Islam. Nah, dan tahun 1927 berubah nama lagi menjadi Partai Sarekat Islam Indonesia atau PSEI. Nah, kemudian kalau SI Sosialis yang tadi SI Merah itu akan berubah menjadi Sarekat Rakyat, yang nanti pun akan berubah lagi namanya dan menjadi partai besar lainnya, yaitu Partai Komunis Indonesia atau PKI. Lalu kita pindah ke partai ketiga, yaitu Indes Partis. Nah, Indes Partis ini adalah partai politik pertama di Indonesia. Nah, beda dengan dua partai yang sebelumnya Ibu jelaskan, itu kan di awal Budi Utomo itu sifatnya di bidang budaya dan pendidikan. Kalau Sarekat Islam itu awalnya ekonomi, walaupun nantinya juga di bidang politik. Tapi kalau Indes Partis ini dari awal didirikan dia sudah menjadi partai politik. Makanya disebut Indes Partis ini adalah partai politik pertama Indonesia. Dan Indes Partis ini merupakan partai pertama yang menggunakan nama Indonesia, walaupun di sini masih pakai istilah Belanda ya. Indes Partis itu artinya Partai Indonesia, kan dulu masih Indis sebutannya. Nah, partai ini didirikan pada tanggal 25 Desember 1912 di Bandung. Pendirinya ini biasa kita kenal dengan nama Tiga Serangkai, yaitu terdiri dari IFI Dausdeker atau nama Indonesianya Danudirja Setiabudi atau Danudirja Setiabudi sama aja. Kemudian ada R.M. Suwardi Suryaningrat dengan nama yang lebih famous, mungkin kita biasa kenal dengan nama Ki Hajar Dewantara. Kemudian juga ada Dr. Cipto Mangunkusumo. Nah, dari awal tujuan Indes Partis ini karena di awal sudah politik, jadi tujuannya sangat jelas, yaitu mengembangkan semangat nasionalisme bangsa Indonesia. Nah, keanggotaannya pun terbuka, tidak memandang golongan, tidak memandang suku, tidak memandang agama, tidak memandang ras, jadi semua bisa masuk ke dalam organisasi ini. Nah, organisasi ini mulai mengalami kemunduran itu ketika pemerintah Belanda ingin merayakan hari kemerdekaan Belanda. Jadi Belanda itu sebelumnya sebenarnya dijajah ke negara lain, yaitu kemerdekaan ke-100, dan
untuk merayakan kemerdekaan ini pemerintah Belanda tuh minta bantuan dana dari rakyat Indonesia, sehingga membuat RM Surowardi Suryaningrat, Dr. Cipta Mangunkusumo, dan Danudi Setiabudi itu bikin karangan yang isinya tentang kritikan pedas dan protes terhadap pemerintahan Belanda. Jadi karangannya ini judulnya Als ik en Nederland was, seandainya aku orang Indonesia, yang dimuat di artikel dalam harian atau koran Die Express. Nah, Die Express ini juga koran yang didirikan oleh Indisches Partis atau majalah ini, dan ini semacam kayak sindiran gimana mungkin bangsa Indonesia itu kan yang dijajah oleh Belanda, tapi ikut merayakan ulang tahun ke-100 pemerintah Belanda. Nah, akibatnya ini akhirnya pemerintah Belanda marah, dan tokoh-tokoh Indisches Partis ini ketiganya itu akhirnya ditangkap dan dibuang ke berbagai daerah. Kemudian nanti partai ini pun berganti nama menjadi Partai Insulinde. Kemudian tahun 1919 berubah lagi menjadi Nasional Indisches Partis, dan semenjak itu mulai menurun nih keanggotaan dari partai tersebut. Partai berikutnya yaitu Perhimpunan Indonesia. Ini nama Indonesianya ya, tapi ada juga nama Belandanya, nanti kamu harus ingat. Nah, pada tahun 1908 sejumlah mahasiswa Indonesia di negeri Belanda, jadi dari zaman Belanda dulu banyak para pelajar Indonesia yang belajar atau kuliah langsung tuh ke Belanda. Nah, contohnya di sini ada Sultan Kasayangan sama R.N. Oto Suroto. Itu mereka berinisiatif mendirikan perkumpulan pelajar-pelajar yang ada di Indonesia, pelajar-pelajar Indonesia yang ada di Belanda, dengan nama Indische Vereniging, atau dalam bahasa Indonesianya namanya Perhimpunan Indonesia. Nah, kemudian nama Indis ini nanti, kenapa namanya Indis ini, karena disesuaikan dengan nama resmi untuk tanah jajahan Belanda di Nusantara. Jadi yang namain Indis itu kan sebenarnya orang Belanda. Kemudian nanti di bawah pemimpinan Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo pada tahun 1922. Jadi kamu bisa lihat di sini isinya Perhimpunan Indonesia itu rata-rata adalah para founding father Indonesia, bapak-bapak yang nanti mendirikan Indonesia. Nah, itu mengubah nama menjadi Perhimpunan Indonesia. Jadi ada nama Indonesianya. Kemudian sejak tahun 1925 mereka memakai nama Belanda Indische Vereniging, jadi agak beda sama yang awal Indis. Kalau sekarang udah jadi Indonesia, dan juga namanya Perhimpunan Indonesia. Jadi dia memakai dua nama Belanda Indische Vereniging dan juga nama Indonesia Perhimpunan Indonesia. Dengan memakai nama Indonesia ini berarti mempertegas perjuangannya dalam bidang politik untuk memerdekakan Indonesia. Itulah alasannya kenapa harus menggunakan nama Indonesia. Nah, tadi udah dijelaskan awalnya nama Indische Vereniging, kemudian berubah menjadi Perhimpunan Indonesia. Pendirinya itu pelajar-pelajar di Indonesia, pelajar-pelajar Indonesia yang ada di Belanda. Ini banyak tokoh-tokohnya, udah disebutin. Kemudian tujuannya jelas ingin Indonesia merdeka, kemudian juga ingin memperoleh suatu pemerintahan Indonesia. Nah, mereka menerbitkan suatu majalah namanya Majalah Hindia Putra, yang pasti majalah ini isinya tentang perjuangan kemerdekaan untuk mengajak rakyat gitu untuk bersatu untuk memperjuangkan kemerdekaan. Nah, nanti majalah ini sepanjang jalan berubah nama menjadi Indonesia Merdeka, yang semakin menguatkan bahwa organisasi ini tujuannya emang ingin Indonesia merdeka, tujuan organisasinya. Lalu pada tahun 1925 Perhimpunan Indonesia secara tegas mengeluarkan namanya Manifesto Arah Perjuangan, Manifesto Politik, Manipol 1925. Nah, pada Manipol ini PI tetap menggunakan nama Indonesia sekaligus menggunakan nama Indonesia sebagai nama perkumpulannya. Nah, inti dari Manifesto Politik ini pada tahun 1925 itu ingin menuntut Indonesia tuh harus merdeka. Yang kedua, wilayah Hindia Belanda adalah wilayah Indonesia yang merdeka.
Kemudian penolakan undang-undang kolonial. Jadi karena kita dijajah, maka kita menggunakan undang-undang kolonial kan. Dan menuntut pemberlakuan hukum adat yang sudah ada di Indonesia sejak dahulu. Jadi ingin menggunakan undang-undang atau hukum-hukum yang ada di Indonesia. Nah, Manifesto 1925 ini sangat menggugah kesadaran bangsa Indonesia serta sangat mempengaruhi pola-pola pergerakan nasional bangsa Indonesia. Gagasan Manifesto 1925 ini terrealisasi saat Sumpah Pemuda diikrarkan pada tanggal 28 Oktober 1928 ya. Jadi ini merupakan semacam cikal bakal yang akan ada diadakannya Kongres Pemuda. Jadi dengan adanya Manifesto politik ini jadi mempersatu para pemuda. Maka kita sedikit beralih ke Kongres Pemuda. Karena kan menurut timelinenya ini masih berkaitan dengan Kongres Pemuda. Oke, ini anggota-anggota yang mengeluarkan pernyataan tentang politik Manifesto 1925. Nah, tadi kaitannya dengan Manifesto Politik 1925, akhirnya diadakan Kongres Pemuda 1 yang dilaksanakan tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926 dengan ketuanya Muhammad Tabrani. Nah, tempatnya ini dilaksanakan di Gedung Lux Orientis, Jakarta. Kemudian pada Kongres Pemuda pertama ini masih bentuknya berupa usulan buat mendirikan suatu kumpulan pemuda Indonesia yang bersatu dengan nama Pemuda Indonesia. Nah, dan mengusulkan diadakannya Kongres Pemuda kedua. Oleh karena itu, 2 tahun kemudian pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 selama 2 hari itu diadakanlah Kongres Pemuda kedua dengan ketuanya Sugondo Joyo Puspito yang dilaksanakan di hari pertama itu di Gedung Katolik Jongelingenbon dan hari kedua itu di Gedung Osjava. Pada Kongres Pemuda kedua ini keinginan Indonesia untuk membentuk negara sendiri itu semakin kuat. Suasana kebangsaan pun benar-benar tidak bisa dibendung lagi. Akhirnya dibacakanlah Kongres Pemuda kedua yang biasa kita kenal dengan nama isi Sumpah Pemuda atau Ikrar Sumpah Pemuda. Ini trilogi pemuda, yaitu Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa Indonesia. Kemudian selain itu hasil-hasil penting lainnya yaitu menetapkan lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman sebagai lagu kebangsaan Indonesia, kemudian menetapkan bendera merah putih itu sebagai lambang negara Indonesia. Nah, realisasi hasil kongres ini nanti akan didirikanlah yang namanya Indonesia Muda tahun 1930. Indonesia Muda ini berasaskan kebangsaan dan bertujuan Indonesia Raya. Pemerintah Belanda sangat menekan rapat-rapat yang diselenggarakan para tokoh pemuda. Jadi pemerintah Belanda itu sangat tidak setuju dengan diadakan kongres. Untuk rapat-rapat diadakan kongres pemuda ini juga pemerintah Belanda itu melarang dinyanyikannya atau didengarkannya lagu Indonesia Raya, kemudian dilarang menyebutkan nama Indonesia Merdeka, itu nggak dibolehin. Kemudian karena ada tekanan dari pemerintah Belanda ini, akhirnya nanti pemuda Indonesia pun akan melaksanakan Kongres Pemuda ketiga yang adakan di Yogyakarta tahun 1938. Oke, itu sedikit selingan mengenai Kongres Pemuda. Berikutnya kita akan partai yang kelima, yaitu Partai Nasional Indonesia atau PNI. Nah, Partai Nasional Indonesia atau PNI ini didirikan oleh Insinyur Soekarno dengan beberapa temannya. Bermula ingin mendirikan namanya Algemeen Studi Club atau kelompok studi umum. Nah, kemudian dibentuklah rapat pembentukan partai ini yang dihadiri oleh Soekarno, Sujadi, Mr. Ishak, Mr. Mudiarto, dan Mr. Sunario. Kemudian PNI ini sifatnya non kooperatif, artinya nggak mau kerjasama dengan Belanda, jadi menantang Belanda. Kemudian PNI tidak mau duduk dalam dewan-dewan yang diadakan oleh pemerintah Belanda, jadi nggak mau ada perwakilan tokohnya itu yang ada di Volkskrant. Volkskrant itu kayak perwakilan orang Indonesia yang ada di Belanda. Nah, dalam kongres pertama PNI yang diadakan di Surabaya diputuskan untuk mengganti kata perserikatan menjadi partai. Jadi awalnya namanya Perserikatan Nasional Indonesia, kemudian berubah namanya jadi Partai Nasional Indonesia. Nah, tadi
PNI didirikan pada tanggal 4 Juli 1927 di Bandung dengan ketuanya adalah Insinyur Soekarno. Seperti yang tadi sudah dijelaskan di awal, maka tujuannya itu adalah Indonesia merdeka dengan ideologi nasional. Nah, karena organisasi ini bersifat ingin Indonesia merdeka dan nasionalisme, maka melakukan banyak kegiatan konkret di bidang politik, sosial, maupun ekonomi, sehingga organisasi ini sifatnya terbuka dan revolusioner. PNI itu cepat banyak meraih anggota, sehingga pengaruh Soekarno itu bisa sampai ke berbagai lapisan masyarakat, apalagi ditambah dengan Muhammad Hatta yang bergabung ke organisasi ini. Jadi organisasi PNI itu semakin kuat dan semakin besar. Oleh karena itu, pemerintah Belanda menganggap PNI ini merupakan ancaman, sehingga ada beberapa tokoh PNI ini ditangkap dan diadili tahun 1929. Sampai Soekarno, Maskun, Gatot Makunpraja, dan Suprinata ini diadili, kemudian melakukan pembelaan dengan judul yang sangat terkenal, yaitu dengan nama Indonesia Menggugat. Namun Soekarno dan kawan-kawan tetap dihukum di penjara. Pada tahun 1931 baru PNI secara resmi dibubarkan. Nah, setelah selain partai besar yang Ibu sebutkan 5 tadi, sebenarnya ada partai-partai lainnya pada masa pergerakan nasional. Di sini pada tahun 1935 itu ada Partai Parindra, Partai Indonesia Raya dengan tokohnya M. Husni Tamrin, R. Soekarjo, Panji Suroso, dan Mr. Susanto. Kemudian ada juga Partai Gerindo, Gerakan Indonesia, yang didirikan di Jakarta pada bulan April 1937. Kemudian selain melalui partai-partai ini, para kaum nasionalis, orang yang ingin memperjuangkan Indonesia merdeka itu mencoba untuk menggunakan Volkskrant. Volkskrant ini kayak zaman sekarang tuh kayak DPR, kayak Dewan Perwakilan Orang Indonesia yang ada di pemerintah Belanda. Jadi mereka sebagai wakil-wakil Indonesia yang dari pemerintah Belanda ingin mencoba mengajukan petisi yang menuntut Indonesia tuh harus merdeka paling lama 10 tahun ke depan secara perlahan-lahan. Nah, ternyata perjuangan melalui Volkskrant ini pun tidak menghasilkan yang positif, sehingga pada tahun 1939 ini dibentuklah GAPI. GAPI itu Gabungan Politik Indonesia. Jadi kan tadi ada banyak partai-partai politik nih, biar lebih kuat itu kita bergabung dengan nama GAPI. Nah, GAPI ini memiliki semboyan yaitu Indonesia Berparlemen. Nah, ini tadi masih berhubungan dengan Volkskrant. Volkskrant itu sebenarnya dia sudah cukup lama, dari tahun 1905 didirikannya. Tapi mulai digunakan untuk perjuangan bahasa Indonesia itu sejak 1930-an. Nah, ini ada petisi Soekarjo yang tadi yang ingin menuntut pemerintah Belanda memberikan Indonesia kemerdekaan. Kemudian nanti diadakannya GAPI. Dan GAPI ini nanti ditolak oleh pemerintah Belanda. Jadi pemerintah Belanda nggak mau Indonesia itu punya parlemen sendiri di pemerintahan. Oke, tadi Ibu sudah menjelaskan 5 organisasi utama atau partai yang ada pada masa kesadaran nasional. Dari hal yang sudah Ibu jelaskan, kamu tinggal masukkan saja ke kolom-kolom ini. Di mana didirikan, kapan didirikan, pendirinya siapa, ketuanya siapa. Kan kadang antara pendiri dan ketua itu beda orang kan. Nah, kemudian tokoh-tokoh lainnya, tokoh-tokoh penting lainnya yang ada di organisasi tersebut ada apa, kamu sebutin yang kamu tahu. Lalu kamu sebutin juga tujuan didirikan organisasi itu untuk apa. Jadi tujuan di awalnya ya, tujuan awalnya itu untuk apa. Kemudian yang belum Ibu jelaskan itu adalah sifat organisasi ini, tapi tadi ada beberapa sih yang Ibu jelaskan. Jadi kamu tuliskan sifat organisasinya apa ini non kooperatif, apa kooperatif. Kemudian apakah organisasinya moderat atau radikal. Yang radikal itu berarti dia melawan banget secara terang-terangan pemerintahan Belanda atau tidak, kayak gitu. Nah, kamu cari ini di berbagai sumber ya. Oke. Materi hari ini cukup sekian. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mendengarkan penjelasan dari awal sampai akhir. Semoga apa yang Ibu jelaskan bisa bermanfaat buat kita semua.
Oke, tetap semangat semuanya. Kita ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.